Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, serial berpikir menggunakan hati nurani didasarkan pada keimanan yang disemayamkan oleh Ilahi Rabbi di hati nurani masing-masing insan. Ketika kita berbeda di dalam menafsirkan Tuhan dengan rangkaian peribadatan yang diatur atau disyariatkan, maka tidak akan menjadi penghalang untuk kita bertemu dalam satu hati. NKRI. Pemirsa, ketika kita berada di dunia maya, duma kata anak-anak muda, maka tidak jarang berseliweran, pertaburan, larangan yang membahas masalah-masalah politik. Ada macam-macam kelompok atau grup sosial media, tetapi yang kita jumpai dengan tema tertentu, misalnya saja spiritualitas, maka di kelompok itu sangat melarang berbicara tentang politik. Kemudian demikian juga apakah itu disebut golden memory ataupun yang lainnya, termasuk yang bertajuk kesehatan. Kita lupa sekali lagi, karena kita pernah bahas dalam tema yang berbeda tentang politik. Kita ingat bersama bahwa politik adalah kearifan. Politik adalah keadilan. Itu amanah dari Allah Tuhan yang Maha Rahman. Secara teoritis, mulai dari Plato, Aristoteles, Polybius yang merinci tentang sistem pemerintahan, mulai dari monarki, aristokrasi, oligarki sampai dengan demokrasi, dan katanya si Polybius, sang pencetus teori siklus atau siklus teori, setelah demokrasi itu rusak bobrok karena korup, maka rakyat oklokrasi, rakyat bertindak sendiri dan akan kembali nanti ada rakyat yang tegar, yang memimpin negara bangsa menjadi monarki. Memang teori ini tidak sepenuhnya berjalan secara kasat mata dalam pengertian bahwa persis seperti yang dikatakan oleh Polybius, tetapi lebih dari itu, bahwa teori besar ini bisa kita turunkan, ya. Kalau kita lihat gambar jalan di sebelah saya ini adalah mall, salah satu mall di Jakarta. Kenapa saya berbicara politik kemudian gambar yang kita terangkan itu mall? Supaya ada satu kesadaran bahwa idealnya grup apapun yang ada di media sosial atau sosial media lebih tepatnya itu, atau mass media, itu juga harus bicara politik. Karena politik itu hakikatnya adalah, atau inti mahkota dari politik adalah decision making, pembuatan keputusan. Dan setiap orang itu masing-masing punya kuasa untuk membuat keputusan. Seorang ayah punya kuasa membuat keputusan, demikian juga seorang ibu. Dalam ranah koridor batasan tertentu,
maka semua orang adalah politisi, semua orang adalah pemimpin. Kulukun ro'in, jawabnya Rasulullah. Karena semua orang adalah pemimpin, maka dia yang beriman membuat keputusan dengan hatinya didambari oleh nilai-nilai yang luhur. Al-Quran, Alkitab ataupun Injil, Tripitaka, Bhagavad Gita, Samaveda, Dhammapada, dan seterusnya. Masing-masing orang meyakini kitab sucinya masing-masing. Kemudian dari kitab suci itu diejawantahkan di dalam perbuatan. Pada saat seorang mukmin membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka dia membuat keputusan bahwa cara makannya itu adalah cara yang diridhoi oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Pada saat dia mengucapkan basmalah, ya, bahkan sebelum itu didahului dengan decision. Di dapur, kalau kita masakan rumah, ibu sudah memutuskan apa yang ingin dimasak hari ini. Decision seorang ibu jangan diremehkan. Ya. Baru-baru ini di Trenggalek, di mana Trenggalek tidak terkenal dengan caroknya, tapi hanya gara-gara sayur yang dikatakan kurang garam atau terlalu banyak garam, dibagi buta antara anak dengan bapak, bertikai dan berujung maut. Seorang bapak dibunuh oleh anak kandungnya sendiri hanya satu, gara-gara makan. Kenapa? Karena dia makan tidak dengan hatinya, sehingga komentar yang dilontarkan itu penuh dengan syahwat setan. Kalau dirahmati oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka rasa yang mungkin kurang asin tinggal menambahkan garam. Kalau terlalu asin, akan ditambahkan dengan air yang hangat. Selesai. Namun, ketika hati dikuasai oleh setan, tidak dipelihara, maka keputusan politiknya di tengah rumah tangga yang kecil itu salah. Mestinya Duma, dunia maya, dengan grup sosial medianya tidak melarang pembicaraan politik, tetapi yang dilarang itu adalah ghibah, saling mengumpat, saling memusuhi, saling menyanjung, saling membela. Ini yang tidak boleh, dan ini bukan ranah ilmu politik. Ini adalah ranah setan. Jadi politik itu sama saja dengan biologi, sama saja dengan teknologi elektronik, sama dengan ekonomi. Kenapa? Kelompok yang menamakan dirinya spiritual dan yang lainnya, ataupun yang senang men-share lagu-lagu dan seterusnya, tidak tertarik pada politik karena dipikir politik itu adalah seperti politikus yang saling membenci. Memang sungguh sangat disayangkan, karena pembelajaran ilmu politik tidak dari dini, maka terjadi pemiskinan secara struktural. Jadi lambat laun, bahkan sekarang sangat dirasakan bahwa berbicara politik itu tabu. Berbicara politik itu seolah haram mutlak, biharomil mutlak. Padahal lagi-lagi tanpa ayat politik, sholat seorang mukminah tidak sah. Maliki yaumiddin. Kalau ini dikurangi, Al-Fatihah tidak genap. Ketika Al-Fatihah tidak genap,
maka sholatnya batal demi fikih, batal demi syariat, batal demi tauhid, batal demi tasawuf. Mudah-mudahan yang singkat ini menggugah nurani kita yang paling dalam, bahwa politik itu adalah intinya, mahkotanya, pembuatan keputusan. Dan setiap keputusan yang terbaik, fasabirhum bil amri fa idza asamta fatawakkal 'alallah. Setiap keputusan yang terbaik, apalagi di bumi pertiwi yang kita cintai, NKRI, sila keempat menjadi segalanya, musyawarah. Setelah itu putuskan, setelah diputuskan dievaluasi. Seperti imam dalam sholat, bacaannya keliru, salah, diingatkan subhanallah. Dan cara mengingatkan itu bukan memaki iman, tetapi menggunakan nama Allah, subhanallah. Kenapa imam keliru atau salah bacaan kalimatnya subhanallah? Karena yang menuntun hati imam itu hanyalah Allah yang maha suci, yang tidak pernah salah. Semoga sentuhan singkat ini mampu menggugah nurani kita yang paling dalam, dan kita ingat ibu-ibu yang akan ke mal, bapak-bapak yang akan ke mal, mengantarkan ibunya, beli apapun, itu adalah keputusan, dan keputusan itu adalah ranah politik di tengah keluarga. Ketika keluarga sudah terbiasa dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan rasa keadilan yang proporsional, maka disitulah ada Pancasila, disitulah ada syariat, disitulah ada nilai agama, nilai Pancasila, nilai budaya yang menjadi satu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.